Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan permasalahan pencemaran udara. Yuk simak. Pengertian pencemaran udara. Pengertian pencemaran udara secara umum, yaitu bahan-bahan atau zat asing di dalam komposisi udara dari susunan atau keadaan normalnya. Kehadiran bahan atau zat asing tersebut di dalam udara dalam jumlah dan jangka waktu tertentu akan dapat menimbulkan gangguan pada kehidupan manusia, hewan, maupun tumbuhan yang ada. Selanjutnya ada penyebab pencemaran udara. Penyebab pencemaran udara disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor alam atau internal. Faktor ini yang bersumber dari aktivitas alam. Contohnya, abu yang dikeluarkan akibat letusan gunung berapi, gas-gas vulkanik, debu yang bertebaran di udara akibat tiupnya angin, dan bau-bau yang tidak sedap akibat pembusukan sampah organik. Yang kedua, ada faktor manusia atau eksternal. Faktor ini bersumber dari aktivitas manusia, contohnya bahan-bahan buangan dari kegiatan pabrik industri, pembakaran sampah rumah tangga, dan pembakaran hutan. Selanjutnya itu ada zat-zat pencemaran udara. Nah, ada beberapa nih zat-zat pencemaran udara, yaitu yang pertama ada karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan bersifat racun. Dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna bahan bakar fosil, misalnya gas buangan kendaraan bermotor. Yang kedua, itu ada nitrogen dioksida atau NO2. Gas yang paling beracun dihasilkan dari pembakaran batu bara di pabrik, pembangkit energi listrik, dan knalpot kendaraan bermotor. Yang ketiga, itu ada sulfur dioksida atau SO2. Gas ini berbau tajam, tidak berwarna, tidak bersifat korosi. Dihasilkan dari pembakaran bahan bakar yang mengandung sulfur, terutama batu bara. Yang keempat, itu ada partikulat atau asap atau jelaga. Nah, polutan udara yang paling jelas terlihat dan paling berbahaya dihasilkan dari cerobong pabrik berupa asap hitam tebal. Macam-macam partikel si partikulat ini ada aerosol, fog, smoke, dan dust. Yang kelima itu ada hidrokarbon atau HC, uap bensin yang tidak terbakar, dihasilkan dari pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna. Yang keenam itu ada klorofluorkarbon atau CFC, gas yang dapat menyebabkan menipisnya lapisan ozon yang ada di atmosfer bumi, dihasilkan dari efek rumah kaca, alat-alat rumah kaca seperti kulkas, AC, alat pemadam kebakaran, dari pelarut, pestisida, dan lain sebagainya. Yang ketujuh itu ada timbal, logam berat yang digunakan manusia untuk meningkatkan pembakaran pada kendaraan bermotor. Hasil pembakaran tersebut menghasilkan timbal oksida yang berbentuk debu atau partikulat yang dapat terhirup oleh manusia. Dan yang terakhir ada karbon dioksida atau CO2. CO2 ini dihasilkan dari pembakaran sempurna bahan bakar kendaraan bermotor dan pabrik serta gas hasil kebakaran hutan. Ada beberapa dampak pencemaran udara, antara lain: Yang pertama, kualitas udara menurun. Beberapa zat pencemaran dikategorikan sebagai toksik atau beracun dan karsinogenik atau penyebab kanker. Akibat dari pencemaran udara ini menimbulkan berbagai penyakit, terutama penyakit pernapasan seperti ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, penyakit asma, dan bronkitis. Yang kedua, dampak terhadap tanaman. Tanaman yang tumbuh di daerah tingkat pencemaran udara tinggi dapat terganggu pertumbuhannya. Zat-zat tercemar yang menempel di permukaan dapat menghambat proses fotosintesis. Yang ketiga, letusan gunung berapi menimbulkan abu vulkanik juga membuat udara tercemar dan mengakibatkan hujan asam. Hujan asam ini mengandung sulfur yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Yang keempat, timbulnya efek rumah kaca, yaitu
peningkatan suhu bumi karena konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer. Dan yang terakhir yaitu penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon berfungsi untuk menyaring sinar matahari yang berbahaya, yaitu sinar ultraviolet. Selain itu, lapisan ini berfungsi mengendalikan jumlah panas di atmosfer. Kerusakan ozon dapat mengakibatkan kenaikan suhu di atmosfer, sehingga meningkatkan pemanasan global di bumi ini. Penyebab kerusakan ozon karena penggunaan gas berbahaya yang berlebihan oleh manusia. Gas tersebut adalah gas CFC. Gas CFC digunakan dalam sistem pendingin seperti lemari es dan AC. Dari permasalahan pencemaran udara, ada berapa cara untuk penanggulangan dan pencegahannya? Mengatasi dampak yang disebabkan oleh pencemaran udara dapat dilakukan dengan penanggulangan. Penanggulangan terbagi menjadi dua, yaitu penanggulangan secara teknis dan penanggulangan secara non-teknis. Penanggulangan secara teknis dapat dilakukan dengan cara mengubah proses, mengetikkan sumber energi, mengelola limbah, dan menambah alat bantu. Dalam mengurangi konsentrasi CO2 di atmosfer, diperlukan pelaksanaan pengelolaan hutan dengan sistem tebang tanam, memperluas hutan konservasi. Menggunakan bahan bakar anti polusi, misalnya kendaraan dengan tenaga listrik dan surya atau bahan bakar dari jenis alkohol. Beberapa program pemerintah yang ditujukan untuk menangani masalah pencemaran udara seperti Car Free Day dan Fatback. Yang kedua yaitu penanggulangan secara non-teknis adalah suatu usaha untuk mengurangi dan menanggulangi pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan peraturan perundangan yang dapat merencanakan, mengatur, dan mengawasi segala kegiatan teknologi dan industri seperti penyajian informasi lingkungan, analisa mengenai dampak lingkungan, perencanaan kawasan kegiatan industri dan teknologi, dan pengaturan dan pengawasan kegiatan. Yang berikutnya yaitu strategi penanggulangan pencemaran udara dari sektor transportasi. Berbicara tentang pencemaran udara, sektor transportasi di Indonesia telah menjadi kontributor utama pencemaran udara, khususnya untuk jenis-jenis pencemar seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, hidrokarbon, timah hitam, dan karbon dioksida, yang semuanya itu bukan hanya berbahaya bagi kesehatan manusia, tetapi juga bisa mengancam lingkungan. Berbagai strategi perlu segera dirumuskan untuk menanggulangi masalah tersebut. Nah, kita bisa belajar dari kota-kota besar lain di dunia yang telah berhasil menurunkan polusi udara kota dan angka kesakitan serta kematian yang diakibatkan karenanya. Program-program yang mereka jalankan antara lain sebagai berikut. Pertama, pemberian izin bagi angkutan umum kecil hendaknya lebih dibatasi, sementara kendaraan angkutan massal seperti bus dan kereta api itu diperbanyak. Kedua, pembatasan usia kendaraan terutama bagi angkutan umum perlu dipertimbangkan, sebab semakin tua kendaraan terutama yang kurang terawat, semakin besar pula potensi untuk memberi kontribusi polutan udara. Ketiga, potensi terbesar polusi oleh kendaraan bermotor adalah kemacetan lalu lintas. Oleh karena itu, pengaturan lalu lintas, rambu-rambu, dan tindakan tegas terhadap pelanggaran berkendaraan dapat membantu mengatasi kemacetan lalu lintas dan mengurangi polusi udara. Keempat, pemberian penghambat laju kendaraan di pemukiman atau gang-gang yang sering diistilahkan dengan polisi tidur itu malah justru menjadi biang polusi. Kendaraan bermotor pasti akan memperlambat lajunya. Selanjutnya, uji emisi harus dilakukan secara berkala pada kendaraan umum maupun pribadi, meskipun secara uji detik atau spot check. Perlu dipikirkan dan dipertimbangkan kembali adanya kewenangan tambahan bagi polisi lalu lintas untuk melakukan uji emisi di samping memeriksa surat-surat dan kelengkapan kendaraan yang lain. Selanjutnya, penanaman pohon-pohon yang berdaun lebar di pinggir-pinggir jalan, terutama yang lalu lintasnya padat serta di sudut-sudut kota, juga bisa mengurangi polusi udara. Car Free Day. Beberapa kota besar seperti DKI Jakarta telah menerapkan program Car Free Day.
Dengan adanya Car Free Day, masyarakat dapat berolahraga dan berjalan kaki di kawasan bebas kendaraan bermotor, sekaligus mengurangi tingkat polusi yang semakin parah, sejalan dengan pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang semakin signifikan setiap bulannya. Meskipun tidak mudah menyukseskan program ini, namun Car Free Day sangat positif untuk ditindaklanjuti agar permasalahan polusi udara tidak semakin mengerikan sekaligus mengancam kesehatan masyarakat. Semakin banyak yang mendukung Car Free Day, berarti jumlah kendaraan akan berkurang, dan otomatis polusi udara juga ikut berkurang. Lalu ada Fun Bike. Fun Bike merupakan kegiatan lanjutan dari upaya Car Free Day. Penggunaan sepeda sebagai alat transportasi yang aman, tanpa bahan bakar, serta merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan, khususnya sebagai sarana sehat untuk berolahraga. Kegiatan Fun Bike ini telah terselenggara di beberapa daerah di Indonesia loh. Selanjutnya ada Langit Biru. Langit Biru merupakan penghargaan untuk kota dengan udara terbersih di Indonesia. Dengan adanya program Langit Biru yang dibuat oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup ini, kota-kota dinilai berdasarkan kualitas udara perkotaan. Tujuannya adalah untuk mendorong peningkatan kualitas udara perkotaan dari pencemaran udara, terutama yang bersumber dari kendaraan bermotor melalui penerapan transportasi berkelanjutan. Pemilihan kota berkualitas terbaik ini didasarkan pada beberapa parameter. Parameter yang pertama yaitu manajemen lalu lintas, yang kedua kualitas bahan bakarnya, yang ketiga hasil uji emisi kendaraan, dan yang terakhir kualitas udara di jalan raya masing-masing kota. Nah, itulah tadi strategi penanggulangan pencemaran udara yang bisa kita terapkan dan didukung untuk mengurangi pencemaran udara di Indonesia.